sini akan ditulis dengan nama panggilan setelah memperkenalkan diri. Mulai dari saya, kemudian teman-teman saya dahulu, kemudian nanti ke ibu-ibu juga. Pertama-tama saya perkenalan diri saya dulu ya. Nama saya Misha Agatha. Saya suka dipanggil Eca. Perkenalkan, nama saya Khairina Arare, senang dipanggil Arare. Nanti ibu bisa nulis semuanya ya namanya di sini, nama panggilannya. Yesus. Ya. Yesus. Mau dong. Mau dong? Nanti dibagiin satu-satu ya. Iya, nggak apa-apa. Sabar ya. Kenapa nggak saya duluan? Iya, orang saya juga di sampingnya. Padahal paling dekat. Yang dibagiin teman-teman Iya. perawat dulu ya. Lama banget. Sama. Loh, sama aku. Boleh tolong perkenalkan diri dulu Ibu Roro? Iya, perkenalkan nama saya Roro. Ya, perkenalkan nama saya Gladys. Perkenalkan, nama saya Nurul, sering panggil Nurul. Perkenalkan, nama saya Mukria, saya dipanggil Mukria. Nah, ibu-ibu semuanya udah kenal kan sama saya dan teman-teman saya? Dan sekarang gantian ibu yang berkenalkan diri ya. Saya akan bagikan kertas. Saya. Mau. Saya dulu. Ayo, Sus. Ya, jangan berebutan ya. Iya, udah sih. Sabar. Saya begini pakai apa? Bentar ya. Pakai tangan dong. Sabar ya. Oh, bisa. Oke, kita mulai dari ibu dulu. Baik, teman-teman fasilitator bisa tolong bantu pinjamkan pulpen ke Pinjam. Ini Ya, namanya ya. Sabar ya. Nanti Sabar ya, satu-satu ya. Kita mulai dari ibu yang ini dulu. Saya udah nulis. Pertama, perkenalkan nama ibu dulu, kemudian nama panggilan. Kok dia ada dua? Ih, bisik. Saya Ayu. Saya maunya dipanggil Ayu, saya artinya cantik. Cantikan saya lah. Iya, saya lah. Apaan sih? Ditempel di dada. Ih, Boleh selanjutnya. Ayu ditulis namanya. Nama saya siapa ya? Hariska deh. Panggilnya sama lah Hariska juga. Ya. Nah, ditempel di dadanya Ibu. Boleh selanjutnya. Ibu Rida. Kasih suster. Iya. Ditempel di dadanya Ibu. Udah. Yang berisik ya, Bu. Lagi perkenalan nama. Iya, suster. Nama saya Enda, suka dipanggil Enda. Ini tempel di sini. Iya, di jidat. Dijijit aja. Tempelnya di dada ya. Bu, di dada ya. Cepet. Maaf ya, Mak. Selanjutnya Ibu Lia. Saya lihat. Iha. Tempel di mana, sus? Tempel di dada ya. Selanjutnya Ibu Nita. Manja banget. Perkenalkan diri. Nama saya Nita, paling cantik ya dari sini. So cantik. Cantik Ya. banget lah. Baik, berarti kita udah kenalan semuanya kan? Nah, Apakah masih ada yang sering merasa kesal, jengkel, atau sering mengamuk? Masih. Dijawab ya. Sabar ya, Bro. Alinganya. Jawab ya, Bu. Jawab. Makasih. Oke. Baik, berarti kita semua udah kenalan kan ya, antara perawat dengan ibu-ibu semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan terapi aktivitas. Karena terapi ini kita akan bertujuan untuk mengetahui tanda-tanda yang muncul ketika marah, apa saja yang menyebabkan ibu-ibu marah. Lama kegiatan ini kira-kira 30 menit dan ibu-ibu diharapkan meminta izin terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruangan. Dan juga ibu-ibu diharapkan untuk melakukan kegiatan ini dari awal sampai akhir. Apakah ibu bersedia? Sedia. Bersedia. Iya. Silakan, Mbak Ida. Baik, ibu-ibu semua,
hari ini kita akan berbincang-bincang ya Bu tentang mengenai kemarahan, rasa amarah yang sedang Ibu rasakan, yang sering Ibu rasakan. Nah, yang pertama ini kita akan berbincang-bincang tanda-tanda fisik apa yang sering terjadi jika Ibu sedang merasa marah, misalnya seperti kayak pusing. Dimulai mungkin dari Saya. ya dari Ibu Nita. Di saya selalu apa sih? Dari saya selalu berdebar. Iya, debar-debar ya Iya. kalau marah kesal. Iya, Kalau Ibu Lia, nah, tanda fisik apa yang sering Ibu rasakan ketika Ibu sedang marah atau kesal? Kalau gimana marah ya? Saya paling makanya ngotot. Ngotot ya Bu ya. Ih, jelek banget. Gimana dengan Ibu Enda? Ibu Enda? Nanya ya? Jawab. Ibu jawab ya Bu. Ibu Enda apa? Tanda fisik apa yang sering Ibu rasakan kalau Ibu lagi marah atau kesal? Pusing sih, ya mau pecah rasanya kepalanya. Pusing ya Bu ya. Iya. Kalau Ibu Nifda? Ibu dijawab ya Bu, nanti kita taruh sini ya Baik Bu. banget. Suster. Saya Saya itu suka sesek, suster. suka sesek ya kalau lagi marah. Iya, Karena nafasnya cepet ya Bu ya? iya karena ya saya marah banget. Jangan ya mau mati. Kalau Ibu Ariska? Jangan mulu suster. Kalau lagi kesel, lagi marah. Kita sini dulu. Dipakai dulu ya. Mau namanya. Apa tadi pertanyaannya? Kalau tanda fisik apa yang Ibu rasakan kalau Ibu lagi marah atau kesel? Kalau lagi marah sama kesel suka pegang tangan. Suka mengepalkan tangan ya? Iya. Kalau Ibu Ayu? Saya banyak. Muka saya panas, gemeteran. Iya. Baik, bagus ibu-ibu semua. Tadi yang ibu sudah katakan semuanya itu merupakan tanda dari marah ya, tanda fisik dari marah. Seperti yang Ibu Nita bilang tadi, dadanya berdebar, pusing, tangannya rasanya ingin mengepal, mukanya terasa panas, itu merupakan tanda fisik dari marah ya. Ibu semua udah bagus semuanya. Selanjutnya saya ingin menanyakan ibu, apa penyebab yang sering Ibu rasakan kalau Ibu lagi marah? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Ayu. Saya dibully. Dibully karena jelek kali ya, pantas aja dibully. Cantiknya juga saya, emang segitu ya. Sudah Bu. Terus dampak Ibu dibully jadi membuat Ibu sering marah. Iya, saya dia nggak dibully lagi. Saya tanya, ya saya terkekin kok. Kalau untuk Ibu Ariska, Ibu Ariska dijawab ya. Ibu. penyebab dari marahnya apa itu? Sepertinya berat sekali sampai Ibu menghela nafas. Diselingkuhin sama mantan nih. Udah jadi mantan sekarang. Makanya dicekik orangnya. Enggak. Kasih gini. Ih, ngapain sih? Ih. Mana mamaku hilang? Kualat makanya. Kalau Ibu Rifda, penyebab yang sering Ibu rasakan, kalau lagi marah itu penyebabnya apa ya Bu? Saya biasanya suka mukul dada saya. Penyebabnya Bu? Karena saya kehilangan saudara kembar saya. Yang kenceng dong. Sudah lama. kembar. Sudah lama kehilangan saudara kembarnya. Bohong ya. Ngaku-ngaku ke Ibu. Malu kali dia gila. Dora ya kamu sih? Takutnya lucu. Emang ibu-ibu semua jangan seperti itu. Sudah. Makasih ya Bu Riptanya. Tidak bagus. Selanjutnya yaitu saya ingin bertanya kepada Ibu Enda, penyebab Ibu marah itu apa ya Bu? Saya ditinggal suami saya. Oh, ditinggal suami Ibu ya Bu? Iya. Cari lagi nggak sih? Sekarang Ibu di rumah dengan anak Ibu? Iya. Baik. Kalau Ibu Lia, penyebab Ibu marah itu kenapa Bu? Suster nanya mulu, bosan gak dari tadi? Tahu bosen tahu. Saya nanya mulu, dengerin saya di apa? Di PHK. Di PHK ya Bu? Kenapa saya di PHK? Kayak kerjanya nggak bener sih. Tidur mulu ya kalau kerja.
Main HP lu ya. Makan dulu kali, kurang cantik. Makanya Ibu duduknya benar ya, Bu. saya nggak terima dia ngata-ngatain saya kurang Iya, cantik. duduknya benar ya, Bu. Kurang cantik kan? Iya. Ini Ibu Linda sekarang gilirannya ya. Ya sus. Penyebab Ibu marah kalau boleh tahu apa? Saya tuh kurang suka ya sama orang-orang yang kayak nggak pernah dandan kayak gitu, kayak ih apa sih kalian tuh nggak cantik gitu. natural. Ih, jelek banget. Daripada situ cantiknya karena make up. Iya. Apa sih ini? Iya. Siapa namanya? Ayu ya? Udah ya. Dandan dong, makanya biar cantik. Kolesan. Saya sih cantiknya dari lain. Ibu. Semuanya cantik kok ibu di sini semuanya cantik. Enggak ada yang jeleknya. Tapi cantikan saya Iya, langsung. iya Ibu Nita. Baik Ibu, tadi yang sudah Ibu sebutkan semuanya itu merupakan penyebab dari marah ya, seperti kayak diselingkuhin suami atau ditinggalin suami. Itu merupakan tanda-tanda penyebab marah juga ya Bu ya. Semua tadi kan ibu-ibu semua sudah menyebutkan seperti tanda dan penyebab dari ibu-ibu semua merasakan amarah atau kesal. Nah, saya ingin tahu ibu-ibu ketika ibu-ibu sedang marah nih apa yang ibu lakukan untuk mengatasi amarah tersebut? Mungkin mulai dari Ibu Nisa. Saya tuh kurang suka kalau misalkan lihat misalkan ada orang nih lebih cantik dari saya tuh saya nggak suka. Saya kayak pengen cakar aja tuh mukanya biar jelek lagi. Iri dengki. Iya gitu. Setelah ibu mencakar orang tersebut, apakah ibu merasakan amarah ibu mereda atau makin meningkat? Saya makin mereda karena saya lega aja gitu lihat orang jelek dibandingkan saya. Baik, seperti itu. Selanjutnya mungkin ibu Diam ya. dulu ya. Kalau ibu sedang marah, ibu melakukan apa? Saya kalau kerja Ini mau kerja. Iya. mau kerja. Iya, udah dipecat. Iya. Kalau ibu marah, ibu melakukan apa untuk mengatasi amarah Udah tersebut? gitu. Saya paling banting-banting barang aja. Banding-banding marah. Iya. Mengapa ibu banding-banding marah? Kenapa? Saya di PHK. Nah, ibu banding-banding barang, apakah amarah yang ibu rasakan sudah menghilang atau makin meningkat? Makin meningkat? Kasihan banget nih. Kalau ibu Endah? Biasanya sih saya suka ini. Ibu nggak boleh gitu ya, Bu. Iya, Nggak boleh gitu dong. Kesel. Seperti itu ya, ibu. Terus ketika ibu sudah melakukan menjambak-jambak anak ibu, memukul-mukul anak ibu, apa yang ibu rasakan setelah melakukan itu? Apakah amarahnya mereda atau makin meningkat? Biasa aja sih. Biasa aja ya bu ya. Baik. Untuk ibu Rifda, Saya suka mukul-mukul dada. Apa? Yang udah di dada aku. Kan di Sambil dada. joget. Udah di dada. Sambil lirik. Semua. Ibu. Ya. sebentar temannya. Ibu Rifda dengan memukul-mukul dada seperti itu, apakah amarahnya menghilang atau makin meningkat? Sedikit hilang. Kenapa ibu melakukan memukul dada? Ya karena sedikit reda dada saya sakitnya. Baik, selanjutnya Ibu Ariska. Ibu Ariska dijawab ya. Ibu. Mukul-mukul benda. Mukul benda ya? Ya? Karena disembuhin sama mantan saya. Tinggal nikah. Seperti itu. Dengan ibu memukul meja atau benda, apakah rasa amarah yang ibu rasakan itu berkurang atau meningkat? Biasa aja, tapi jadinya sakit tangannya. Baik. Kalau Ibu Ayu, ya. Berisik ya. Gini. Kan saya ditanya saya jawab. Iya. Kayak gini. Ibu. Ibu tenang. Apa sih kok dipegangi? Lucu deh ya. Lucu banget. Asik. Iya lucu banget. Ibu, nanti
kali dia ya. Dia mau boleh kita ya, Bu. Tenang ya, tenang ya. Ini dia. Ada setan kali. Ada Iya. Kan biru ya, ada suster. Sudah benar. Ya, saya lanjut Ibu Ayu. Ayu tenang. Ya, Suster duduk dong. Ya. Ibu-ibu semua saya boleh lanjut? Boleh. Lanjut aja, Sus. Baik Ibu Ayu, setelah Ibu Ayu mencekik orang-orang ketika Ibu marah, apakah rasa amarah yang Ibu rasakan itu meningkat? Apa sih dia? Menurut saya puas banget, saya kalau nyampe mati. Oh, seperti itu. Oh, jahat banget sih orang jahat. Oke, hal-hal yang ibu tadi utarakan kepada perawat itu memang benar dampak dari marah. Tapi dampak-dampak dari marah itu menimbulkan hal yang negatif seperti tadi Ibu Ayu yang saat marah melampiaskan dan mencekik orang, itu perlakuan yang tidak baik ya Bu, karena dapat menyakiti orang tersebut, apalagi sampai menghilangkan nyawa, itu juga tidak baik. Terus untuk Ibu Ariska yang saat marah suka memukul-mukul benda, tadi Ibu bilang dampaknya itu bikin tangan Ibu sakit kan, dan amarah Ibu juga tidak reda, hanya biasa saja. Berarti itu tindakan yang tidak baik Bu. Nanti bisa nawan Ibu kalau misalnya luka-luka gimana? Nanti malah jadi makin sakit bukannya amarahnya reda. Kemudian Iya tahu, sedang lagi ya. Iya, Ibu. Iya Ibu Ayu, sedang lagi ya Bu. Bosan banget. Kemudian untuk Ibu Rida yang saat marah sering memukul dada. Saat Ibu melakukan pemukulan dada itu, amarah Ibu kan tidak hilang hanya sedikit, tapi akibatnya dada Ibu bisa sakit. Nanti kalau misalnya berdampak pada kesehatan Ibu bagaimana? Saya rusak. Jadi jangan dilakukan lagi ya Bu, karena itu bukan tindakan yang baik. Kemudian Ibu Enda yang biasanya saat marah sering menganiaya anak Ibu. Apa Ibu pernah menanyakan kepada anak Ibu gimana perasaannya saat dianiaya? Enggak. Ngapain tanya-tanya? Baik. Saat Ibu menganiaya anak Ibu, pasti perasaan anak Ibu jadi sakit juga Bu. Fisiknya sakit, terus juga bisa dapat menimbulkan trauma. Jadi itu bukan tindakan yang baik ya Bu. Apalagi tindakan Ibu tersebut tidak dapat menghilangkan amarah yang Ibu rasakan. Kemudian untuk Ibu Lia yang sering membanting barang saat marah. Tindakan Ibu itu dapat merugikan orang lain juga Bu. Salah satunya barang yang bisa rusak, atau bila orang lain terkena dari barang Ibu yang Ibu banting, kan itu dapat menyakiti seseorang. Jadi tindakan Ibu juga tidak benar ya Bu ya. Dan untuk Ibu Nita yang sering melakukan pencakaran saat sedang marah, itu bukan tindakan yang baik. Menyakiti orang yang Ibu cakap. Walaupun saat Ibu mencakap seseorang, amarah Ibu hilang, tapi itu dapat merugikan orang lain dan dapat membuat Ibu Dengerin dulu ya. terkena masalah juga Bu nantinya. Gitu ya. Ya, lebih baik jangan dilakukan lagi ya Bu, karena itu Karena Oke. Nah, ibu semua tadi kan sudah pada mengenal ya Bu ya, apa itu tanda dan penyebab dari amarah, serta yang Ibu lakukan tersebut untuk menanganinya itu sangat tidak bagus dan tidak baik ya Bu ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Suster Eca. Apakah ibu-ibu semua sudah mengerti? Ya. Dijawab ya, Bu. Perawatnya lagi berbicara. Iya. Baik. Suster Eca bisa lanjut? ya baik. Karena sudah 30 menit melaksanakan terakhir yang jelas, jadi perawat lagi bicara kita sudah di sekarang yang benar ya, di hari Jumat kita akan melakukan terapi aktivitas lagi dengan Yang tema benar ya, yang berbeda ya Bu. Ih, lagi. Iya. Bosan banget. Untuk pertemuan besok kita akan bikin asik semuanya. Oke, ibu semua. Ini aja masuk. Capek ya. Kita pergi aja. Udah yuk pergi yuk. Karaokean, karaokean. Temanya apa dulu? Kalau misalkan nggak seru nanti kita nggak ikut ya. Tema
Ya Bu, Senang, nyanyi, apa-apa, berenang. rahasia. Dandan Kita kasih dong. surprise, oke? Dandan dulu. Iya ya. Sudah Untuk tempatnya kita lakukan di sini lagi ya Bu, dan waktunya kita mulai dari jam 9 pagi. Pagi banget. Saya masih Saya tidur. masih kerja itu Bu. Kerja. Masih masak, belum selesai. Jangan dulu, rapor dipecat juga. Sekarang kita masuk kegiatan ini Ibu. dan ibu-ibu sekalian ya. ibu-ibu sekalian bisa melakukan kegiatan lainnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melakukan kegiatan terapi aktivitas ya kepada pasien dengan perilaku kekerasan. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Oke, boleh dipersilakan kepada observer untuk melakukan evaluasi. Baik, saya akan membacakan nama pasien yang ikut tadi ya. Yang pertama itu Ibu Ayu, dia karena trauma dibully, sukanya itu menyekik ya. Terus Ibu Ariska sepertinya itu masalahnya diselingkuhin, lalu mengatasinya dengan cara mukul-mukul benda. Dan Ibu Enda ditinggalin suami. Ibu Lia itu di PHK, suka banting-banting barang. Ibu Nita ngebully ya. Terus semuanya itu pasien itu masih punya tanda-tanda ya. Mungkin kita sebagai perawat ada cara mengatasi tanda gejalanya tersebut ya, seperti Ibu Nita dadanya berdebar-debar, terus Ibu Lia itu terus lalu Ibu Enda itu ngerasain pusing, Ibu Rifda itu sesek, Ibu Ariska itu sukanya mengepel gitu saat marah, Ibu Ayu itu badannya panas, dan selebihnya ada yang mau disampaikan? Observer 2. Ya, jadi tambahannya peserta mampu memperkenalkan diri dan dapat menjawab pertanyaan dari perawat. Namun terdapat beberapa peserta, yaitu Ibu Rifda, kurang dalam berkomunikasinya. Jadi ada beberapa yang diam gitu. Nah, terus itu ada juga yang kurang dalam bersosialisasinya. Maksudnya ini terlalu aktif, yaitu ada Ibu Nita dan Ibu Ayu. Dengan demikian, pelaksanaan ini dikatakan cukup berhasil karena melewati 75%, walaupun dengan catatan kecil, ada perbaikan pada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Baik, untuk kami para perawat, apakah ada evaluasi juga dari observer? Ada beberapa. Untuk perawat mungkin bisa dikondisikan ya, suasananya gitu, biar kondusif, ditenangkan juga ibu-ibunya gitu. Itu saja Ibu Gladys dan Ibu Nora. Iya. Cukup. Oke. Karena evaluasinya sudah, jadi kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.